Sekarang kita bakal belajar buat membuat kalau di Adobe InDesign itu ada salah satu fitur supaya teks kalian itu mengikuti alur dari path. Jadi kayak kalau ngeblok di Word itu kan teksnya kotak ya atau diketikkan. Nah ini bisa nggak kotak tapi dia ngikutin alur dari path-nya. Caranya bagaimana? Kita memakai Adobe InDesign. Langsung aja, pertama kalau di Adobe InDesign kita bikin lembar kerja baru dulu. Klik File, New, Dokumen. Nah, biasakan untuk ukuran buku, kita pakai ukuran A5. Karena buku itu kecil ya, nggak kayak kalau buku A4 kegedean. Jadi kita pakai A5. Karena ini buat latihan, jadi facing pages, karena kita bikinnya cuma sehalaman doang. Jadi facing pages kita matiin, kecuali kita bolak-balik adep-adepan berarti facing pagesnya nyala. Tapi kalau kita karena bikin selembar doang nih, nggak bikin halaman buku, kita matiin karena buat latihan aja. Marginnya biasain 0 semua, karena kita buat latihan. Dan nanti diatur di dalam dokumennya. Kenapa? Karena ini marginnya ukurannya pakai poin, nggak pakai senti. Daripada bingung kita okein dulu. Nah. Sekarang ketika oke, ini mohon maaf agak lama nih, agak lemot komputer Bapak. Nah, ini ukurannya A5. Ukuran A5 itu 14,85 kali 21. Jadi separohnya A4. Sekarang kita keluarin dulu yang namanya penggaris. Ini kan nggak ada penggarisnya nih. Caranya Ctrl R. Kemudian setelah keluar penggarisnya, kita pastiin bahwa penggaris ini satuan ukurannya cm. Caranya gimana? Tanda panah ini atau move tool ini atau selection toolnya kita ambangin, kita hover di penggaris ini yang di atas, di mistarnya. Klik kanan. Nah ini kan pikas ya, kita pakai sentimeter. Setelah atas, kirinya juga jadiin sentimeter ya. Setelah itu, lihat perhatiin ini berarti lebarnya berarti ini kan 0, lebarnya 14,85 nih, 14,85 di sini, tingginya 21 cm. Oke, sekarang kita bikin marginnya dulu. Cara bikin marginnya gimana? Kalau cara bikin margin itu biasain kalau margin itu karena margin setiap halaman di buku kan sama semua. Jadi kita ngeditnya di A Master. Klik 2 kali di A Master. Klik layout, klik margin and column. Di sini ada rantai-rantaian, rantainya lepas aja. Topnya Bapak pakai 1,5 cm deh. 1,5 cm, bottomnya Bapak pakai 1,5 juga. Untuk leftnya itu kiri sini ya, nih kiri sini 1,5. Bedanya untuk right-nya yang dalamnya nih Bapak pakai 2 cm kali ya. Habis itu klik OK. Nah ya. Jadinya seperti ini nih. Ini 2 cm bagian kanan. Karena ini kita facing pagesnya nggak dinyalain, jadi makanya selembar doang ya masternya ya. Kalau facing pagesnya nyala, dia kiri kanan. Setelah itu kita siapkan gambar kita. Minggu kemarin kita udah belajar ngebolongin objek. Objeknya kita seleksi, kita pisahin. Sekarang juga sama. Bedanya apa? Nanti bedanya kita bikin path-nya. Bikin path buat supaya huruf-hurufnya itu menghindari dari yang namanya objek. Caranya gimana? Kita buka Photoshop. Bapak udah siapin foto Bapak nih. Tapi kita crop dulu. Seperti biasa kita crop dulu. Caranya gimana? Ini foto Bapak JPEG. Ada backgroundnya. Cuma 1 layer. Kita klik 2 kali nih di layer background. Kalau nggak ada background, Windows, terus klik yang namanya layer. Mana layer? Nah, layer. Klik 2 kali di layer background, supaya nanti kita bisa bolongin. Oke, sekarang kita pakai pen tool. Cara pakai pen tool gimana? Seperti Bapak terangkan, cara memakai pen tool, ini pen tool. Pastikan yang di sini adalah path ya, bukan shape ya. Jadi path, seperti biasa. Klik shape. Ini path, seperti biasa. Klik pertama kayak bikin titik. Tik. Nah, klik berikutnya ada klik tahan tarik. Nah, klik tahan tarik, patahin tengahnya nih, node tengahnya dipatahin, pencet Alt. Nah, Alt lalu klik, baru berikutnya klik tahan tarik,
Alt tahan, klik. Nah, kenapa harus begitu? Nah, kita contohin supaya seumpama kita nggak kita klik tahan tarik seperti ini terus kita nggak patahin, yang terjadi adalah tuh menyon-menyon ya. Node-nya tuh nggak mau lepas ya ibaratnya ya. Nah, kalau tengahnya kita patahin, nih, Alt tahan, klik. Nah, tuh lihat patah, tuh, bisa mengikuti kontur ya. Ini Bapak selesaiin dulu, Bapak seleksi dulu gambar orangnya ya. Ingat, dalam membuat seleksi, kita harus kembali lagi ke poin awal. Nih Bapak mau seleksi dulu. Nih, mohon maaf ya Bapak agak cepet ya, supaya nggak lama-lama, langsung ngasih tahu contohnya. Oke. Kenapa harus pakai pen tool? Karena lebih halus ya. Kalian jangan pakai lasso ya. Kalau lasso tuh jelek banget, lasso tool, apalagi cuman ngekstrak doang. Untuk misahin objek, itu nggak rapi sama sekali. Kalau ini enak, lumayan rapi. Ini maaf ya foto Bapak blur, nanti kalian harus pakai foto kalian sendiri yang kinclong. Ingat ya pakai foto kalian ya, Bapak nggak mau tugasnya foto-foto nggak pakai foto kalian sendiri ya. Apalagi ya seperti Bapak biasa ngomong. Ya pakai artis karena nggak pede atau dari internet, jangan ya. Nih mohon maaf ya tadi Bapak salah milih foto nih jadinya blur, cuman kita jadiin dulu ya supaya nggak lama-lama juga. Oke. Kita selesaiin dulu petnya. Nih, maaf ya kurang rapi nih Bapak ya, agak buru-buru supaya kalian nggak kelamaan nunggu juga. Ini sebentar lagi selesai ya. Sebentar lagi selesai. Nah, kita kembalikan titiknya ke titik awal kita mulai. Nah, setelah itu kita pencet Ctrl Enter. Ctrl Enter itu menjadikan area semut-semutan seperti langsung semut-semutan nih. Kalau kita pencet delete, yang ke select adalah orangnya. Nah, kita kan pengen ngebuang backgroundnya, berarti Ctrl Shift I biar dia nge-invert, nge-reverse dibalik. Kita pencet delete, yang ke delete adalah backgroundnya. Perhatiin di layer 0, lihat bentuk bolong ya, jadi bolong ya, jadi sisa orangnya doang. Semut-semutnya kita matiin, caranya gimana? Ctrl D, kita matiin. Nah, ini ada baiknya cropnya kita rapiin dulu pakai crop tool ya, pakai crop tool. Kita rapiin dulu, kita pepetin dulu biar nggak kegedean kertasnya. Nah, setelah selesai seperti ini, kita enter, kita save dulu. Ini Bapak save dulu di bentar ya. SMK Purnama 1, terus di semester 2 materi ajar sebentar. Ini berarti tanggal 3 ya. Untuk tanggal 3, bentar. Foto, sip. Nah, kalian nyimpennya PSD ya, nih. Nyimpennya Photoshop ya, filenya PSD ya, jangan JPEG ya. Nah, setelah selesai kita tutup. Kita tutup, boleh juga Photoshopnya ditutup, terus buka Adobe InDesign-nya lagi. Kita taruh di sini orangnya. Caranya gimana? File, insert, file, place.
Kita cari tadi gambar orangnya di mana. Bentar. Kita taruh di sini. Klik. Nah, ini gede banget ya gambar orangnya, kegedean. Seperti biasa kita kecilin. Nah, ujungnya kita cari, klik, tahan shift, kecilin. Nah, buat yang nggak tahu, kalau zoom in itu kontrol spasi, zoom out kontrol alt spasi ya. Kontrol spasi klik maksudnya. Nah, udah dikecilin seperti ini kan nggak ada gambarnya ya. Kontrol alt E. Nah, dia akan ada gambarnya. Nah, seperti ini nih ya. Kita gedein dikit kali ya, segini kali ya. Kontrol alt E. Jadi kita gede kecilin dulu, baru kontrol alt E. Nah, ini kadang Bapak kalau pengen geser nih, hati-hati harus objeknya yang digeser. Harus hati-hati, takutnya kegesernya adalah orangnya seperti ini nih. Ya, jadi pas kalian geser separoh nih, di undo aja, Ctrl Z aja ya kalau itu terjadi ya. Jadi kalian bisa yang namanya geser dalam dan geser luar. Contohnya seperti ini nih. Ini Bapak mau warnain biru, lihat nih ya. Biar kalian tahu konsepnya gimana ya. Ini kotak gambar. Tadi kan bolong. Sumpama kalian pakai ini nih, namanya Direct Selection Tools A, ya. Ini suka kegeser orangnya tuh. Orangnya suka kegeser. Nah, dia kan harus dia tengahin lagi, di undo aja biar dia ke tengah tengah frame-nya, tengah bracket-nya ya. Nah, sekarang kita ini jangan ada garis ya, jangan ada garis. Ini titik-titik ini tenang nggak ke print, ini simbol doang. Sekarang Bapak pojokin nih foto Bapak, kayak Bapak pojokin. Nah, sekarang adalah kita gedein dikit lagi, Ctrl Alt E. Nah, sekarang kita bikin teksnya supaya ngikutin alur ini. Caranya gimana? Jadi teksnya nanti nggak berbentuk kotak, tapi dia ketika ada alur bassnya ini, ada alur gitarnya, nanti dia ikut melengkung. Sekarang supaya lebih gampang, caranya adalah kita bikin pad-nya dulu di Adobe InDesign. Kita bikin pad-nya ini. Pakai pen tool nih, klik aja pen tool-nya. Nah, lihat, perhatikan. Di sini, kalau kalian langsung bikin, ini punya Bapak karena ke settingnya default-nya di swatches-nya isi biru. Ingat ya, ini kayak Adobe Illustrator, Adobe InDesign. Warna itu ada dua, ada warna isi, ada warna garis. Perhatiin, ada warna isi, ada warna garis. Kita delete dulu nih. Nah, sekarang warna isinya Bapak non dulu, Bapak bolongin. Jadi jangan ada warna isi. Jadi kita garisnya doang aja seperti ini ya. Tuh. Nah, jadi yang di swatch ini warna isi di non. Sekarang kita pakai warna garis ini, klik black ya. Ini tebal garisnya 1 poin boleh. Sekarang kita bikin frame-nya. Bikin frame-nya seperti ini. Kegedean. Nih, ngikutin alur isi fotonya ya, ngikutin ya. Alur isi fotonya ngikutin. Cuman dijarakin nih kayak Bapak nih, jangan nempel. Bapak jarakin ya, jangan sampai nempel objeknya. Nih. Nah, setelah seperti ini, klik tengahnya nih, nggak usah pakai alt, beda sama Photoshop. Jadi kalau kalian mau klik tengah, klik aja langsung biar patah. Nah, ini sambungin ke atas lagi nih, seperti ini. Jadi disambung, no ya. Jadi frame kayak sorry Bapak agak lemot nih komputernya nih ya. Jadi frame-nya nih, bentar. Jadi frame orangnya nih, tuh garis orangnya nih, tuh ya. Nah, ada enaknya supaya kalian nggak bingung. Pertama gini, lihat nih, buka yang namanya layer nih. Ini kan ada orangnya nih di layer 1. Kita cut dulu orangnya, Ctrl X. Bikin layer baru, namanya layer 2, kirim ke bawah. Nih, kirim ke bawah nih. Jadi di bawahnya layer 1. Jangan langsung Ctrl V, kalau Ctrl V langsung nanti kegeser. Jadi Ctrl Alt V coba. Ctrl Shift Alt V. Ya, Ctrl Shift Alt V. Jadi dia pastenya di lokasi yang sama. Oke. Lokasi yang sama kita ngekat. Nah, supaya nggak kegeser-geser, layer 2 kita gembok. Jadi, lihat tuh nggak kegeser-geser ya. Layer 2 kita gembok supaya nggak kegeser-geser. Sekarang kita klik layer 1 karena ini pad-nya ini ada di layer 1. Sekarang kita pojokin seperti ini. Nah, ya. Ini garis frame-nya di layer 1 berarti. Nah, sekarang kita bikin teks. Teksnya gimana? Nggak usah diketik.
Kita sebentar nih Bapak nyalain ininya dulu. Nih WiFi Bapak dulu. Sebentar. Kita search aja di internet buat teks saya. Kita search aja di internet buat teksnya. Oke. Nah. Nah, kita search aja di internet ya. Nah, kalau di dalam dunia desain grafis itu ada istilahnya dummy text ya. Dummy text itu sekumpulan teks tapi nggak ada artinya. Dia biasanya buat mockup atau contoh kita buat bikin layout. Ini dummy text-nya biasanya kalau Bapak nge-search-nya lorem ipsum text. Nih, seperti ini ya, lorem ipsum text. Nah, kita enter. Coba kita lihat di pilihan pertama nih, Lipsum Generator. Kita lihat, adakah teksnya? Nah, ini ada sejarahnya nih. Cuma kalian copy paste yang ini nih. Nih, kalian copy paste. Ini nggak ada artinya, gibberish ya, nggak ada artinya. Ini set ini. Lorem. Kalau nggak yang ini nih yang terkenal banget nih, lorem ipsum. Nih. Kita copy dulu, sampai titik kita copy, Ctrl C. Nah, sekarang kita Ctrl V di sini. Mana teksnya? Nah, nih teksnya nih ya. Ctrl V di sini teksnya. Nih, teksnya dikit. Kita panjangin lagi teksnya, caranya kita copy lagi yang di bawahnya nih. Sampai tanda tanya, Ctrl C. Nah, kita klik 2 kali di sini, enter sekali, enter lagi sekali, Ctrl V. Nah, kita punya ini ya teksnya nih. Nah, kalau caranya gimana? Kita lihat frame yang ini yang lengkok-lengkok ini, yang bengkok-bengkok, kita klik pertama. Terus kita cari yang namanya word wrap. Nih, di sini nih. Nah, kita klik ke window. Kita cari nih window, terus sorry namanya ternyata text wrap ya. Ini kita klik yang text wrap. Kita klik text wrap. Nah, kemudian di sini ada icon-icon ya. Kita klik icon yang wrap around object shape. Nih. Nah, klik yang ini. Setelah itu kita geser teksnya ke sini. No, lihat teksnya ngikut ya. Jadi, Bapak ulangin lagi. Nih, lihat. Pertama, klik node-nya ini, pad-nya. Klik yang ini, nih, wrap around object shape. Nah, baru nanti teksnya kalau digeser ke sini ngikutin lengkungnya. Nah, sekarang enaknya adalah lengkungnya ini kita klik. Nah, garisnya kita, nih garis di swatches ini. Swatch kan ada kotak garis, kita jadiin none. Nah, jadi hilang nih, tapi objeknya masih ada. Cuma warnanya yang nggak ada, objeknya masih ada. Tuh lihat nih simbol apa, ini adalah patokannya masih ada. Cuma warnanya Bapak hilangin, jadi kalian bisa seperti ini. No, ya. Jadi ngikut yang namanya belok-beloknya, ngikut. Ya, ini Bapak gedein dikit ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini ada tanda plus di sini, tanda plus tambah ini artinya teksnya ngelewatin nih. Kita klik aja, klik di sini tuh teksnya masih banyak ya. Ini Bapak kecilin aja, terus Bapak mau rata kanan teksnya. Jadi cari Windows. Terus ini udah ada nih paragraf sama karakter. Jadi klik ini teksnya. Nah, Bapak klik semua nih, Ctrl A ya kan, Ctrl A baru. Jadi caranya gini nih. Klik teksnya, klik 2 kali. Nah, select semuanya Ctrl A terus rata kanan di sini. Nah, atau enggak rata kiri kanan deh. Bapak pilih rata kiri kanan. Nah, tuh ya, rata kiri kanan ya. Nih, jadi teksnya seperti ini jadinya. Ya, ngikut tuh, ngikut lengkung-lengkung. Nah, karena ini nggak enak dilihat, ada kayak gininya nih, ada kotak-kotak patokannya, pencet huruf W. Nah, ini jadinya hurufnya apa? Teksnya kira-kira seperti ini. W, pencet W aja. Kalian kirim PDF. Jangan kalian kirim InDesign-nya ke Bapak, tapi kirim file PDF. Caranya gimana?
Klik file, klik Adobe PDF preset, boleh high quality print. Klik high quality printnya, di sini jadi Adobe PDF ya. Jadi kirim ke Bapak, ke email Bapak seperti biasa. Kliknya, kirimnya adalah formatnya Adobe PDF.